Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mengajak pada semua jamaah, terutama kepada jamaah yang pernah belajar mangkul kepada saya, baik mangkul Al-Quran, mangkul himpunan, mangkul Bukhari, dan kitab hadis yang lainnya. Saya mengajak, marilah kita menetap Islam sebagaimana Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Islam itu tidak cukup hanya kita berkata Quran dan hadis, tapi Islam, Quran, hadis yang difahami oleh Nabi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi bagaimana supaya kepahaman kita benar? Harus kembali kepada dalil Al-Quran, nas yang jelas, dan hadis Rasulullah SAW yang sahih, dan kemudian harus diambil dari pemahamannya salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'inat tabi'in. Hal ini telah dijamin oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sebelum kita bacakan hadisnya Rasul, adalah firman Allah bahwa iman itu harus mengikuti sebagaimana imannya para sahabat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka itu beriman seperti kalian beriman. Ya, kalian di sini adalah para sahabat. Jika mereka itu beriman seperti kalian beriman, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa kepahaman kita, keyakinan kita, manhaj kita harus mengikuti manhajnya para sahabat, karena sahabat itu langsung menerima dari Rasulullah SAW. Yang kedua, di surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang awal, orang-orang yang dahulu imannya terdiri dari orang-orang muhajir dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, di sini. Jadi orang yang beriman setelah generasi muhajir ansar, jadi generasi kedua, berimannya itu mengikuti muhajir dan ansar. Maka Allah menjanjikan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah ridho kepada mereka semuanya, muhajir, ansar, dan yang mengikuti mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah menyediakan mereka surga. Adapun dari hadis, Rasul bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah sahabatku, qarni, golonganku, manusia-manusia yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti sahabat, artinya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti tabi'in, tabi'inat tabi'in. Jadi Islam kita harus pahami sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan tabi'inat tabi'in. Jangan Islam difahami kelompok-kelompok yang selain itu, dari kelompok Mu'tazilah, dari kelompok Khawarij, dari kelompok Qadariyah, dan lain-lainnya. Ya. Apalagi yang sampai di luar Islam, ya. Syiah, ya. Ahmadiyah, jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi marilah kita tidak mengadu otot
tidak mengadu royu, tapi marilah kita merujuk kepada para ulama yang masih ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini Masya Allah, ilmu kebenaran itu sangat-sangat terbuka, karena semakin canggihnya alat informasi ini, kita bisa dapatkan dengan mudah ya. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu ya, masih sangat sulit, masih ya, kendalanya banyak. Sekarang sangat mudah. Maka marilah kita jangan membuang-buang waktu. Saya mengajak kepada para daerah, marilah daerah-daerah membentuk generasi yang cerdas, kemudian disekolahkan di Mekah atau di Madinah atau di Darul Hadis di Yaman, karena disitulah ada kemurnian Islam sebagaimana sampai hari ini kita bisa temukan. Jadi kalau pusat masih terus mengerem, menahan, tidak mau meningkat, maka daerah tidak perlu peduli, tidak perlu memperhatikan, tapi bikin kegiatan sendiri, bikin acara sendiri, kirimkan anak-anak jamaah yang cerdas. Jangan membuang-buang waktu, jangan membuang kesempatan. Rezeki yang ada, harta yang banyak ini digunakan untuk membiayai orang-orang yang cari ilmu yang murni, kemudian untuk membenarkan akidah kita, manhaj kita supaya benar-benar lurus. Jangan kita hanya mengandalkan pusat Kediri, sehingga kalau Kediri keliru, kita semuanya keliru. Kita punya hak untuk cari kebenaran. Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, kita berhak menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Kediri. Demikian sedikit pesan saya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita istiqomah di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah, atas pemahamannya salaful ummah. Jazakumullahu khair.